Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 9 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam Al-Babul Awal, Al-Imanu Billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih kita di dalam Al-Mabhatsu Tsani atau Al-Faslu Tsani, yaitu pasal yang kedua, Tauhid Al-Uluhiyah, membahas tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kemudian masih kita di dalam Al-Mabhatsu Tsani, Wujubu Ifradullahi bil Ibadah. Pembahasan yang kedua, kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Jadi urutannya begitu. Bab yang pertama
yaitu beriman kepada Allah, masih kita disebut dari itu. Kemudian pasal yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian masih kita di dalam pembahasan yang kedua, yaitu wujubu ifradullahi bil ibadah, kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Para yang dirahmati oleh Allah, kenapa setiap kali para ulama membahas tentang tauhid uluhiyah pasti membahas ibadah? Karena memang demikian poinnya. Poin starting poinnya itu demikian, yaitu di dalam perkara ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Makanya otomatis kalau sudah membahas tauhid uluhiyah pasti membahas ibadah. Tentu antum baca kitab mana saja pasti begitu. Terutama baca kitab-kitab tauhid. Kalau sudah membahas tauhid uluhiyah pasti membahas ibadah. Karena kan tauhid uluhiyah itu pengertiannya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Nah, di situ titik poinnya itu di situ. Kenapa Ustaz lalu lari kepada ibadah? Di dalam al-usul ats-tsalatsa juga begitu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah belajar dalam 3 pokok landasan keislaman juga demikian. Ketika membahas tentang tauhid uluhiyah, maka pasti membahas tentang ibadah. Karena yang namanya tauhid uluhiyah adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, di dalam pembahasan yang kedua, kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah, ada 2 sub pembahasan. Yang pertama yaitu makna ibadah. Ini sudah kita bahas. Makna ibadah secara bahasa, secara istilah syariat. Ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, sekarang sub pembahasan yang kedua atau bagian dari sub pembahasan ini adalah wal ibadatu la tuqbalu illa bi syartain. Ibadah tidak diterima kecuali dengan 2 syarat. Kalau sebelumnya kita membicarakan tentang rukun ibadah. Jadi kalau kita mengerjakan ibadah apapun seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, atau ibadah-ibadah lainnya, berbakti pada orang tua, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan ibadah-ibadah lainnya yang begitu banyak. Maka ada rukunnya 3. Rukun tersebut adalah yang sudah kita pelajari, ar-raja, al-khauf, al-mahabbah. Rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, itu bagaikan seekor burung. Rasa cinta adalah kepalanya, kemudian rasa takut adalah 2 sayapnya. Apabila seorang hamba tidak memiliki rukun ini, maka tidak ada ibadahnya, tidak sah ibadahnya. Karena arti rukun adalah ma la yatimu illa bihi, sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Rukun ibadah berarti ibadah tidak sempurna kecuali dengan rukun tersebut. Dan rukun tersebut sudah kita pelajari, yaitu al-mahabbah, ar-raja, dan al-khauf.
rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Nah, sekarang penulis mengatakan wal ibadatu la tuqbalu illa bisyartain. Ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Nah, kalau sebelumnya rukun, ini sekarang bicara dengan syarat. Apa syarat pengertiannya? Kalau dalam ilmu usul fikih, syarat itu adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun li dzatihi. Itu syarat. Pengertiannya dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang keberadaannya tidak melazimkan akan adanya sesuatu tersebut, dan sesuatu yang, saya ulangi, ma yalzamu min wujudihi wujudun wala yalzamu min wujudihi adamun, ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun li dzatihi. Ya, artinya gini, sesuatu yang jika tidak ada maka menjadikan ibadah tidak sah, dan jika ada tidak melazimkan mengerjakan ibadah tersebut. Ini bahasa usul fikih harus dijelaskan ya. Agak susah. Gampangnya begini, sesuatu yang harus ada, kalau tidak ada tidak sah ibadah. Nah, Ustaz, apa bedanya dengan rukun? Rukun kan begitu juga, sesuatu yang tidak sempurna ibadah kecuali dengannya. Hampir sama dia. Cuma bedanya rukun itu di dalam ibadah, syarat itu di luar ibadah. Saya beri contoh. Rukun salat takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, itu rukun salat dan dia bagian dari salat. Syarat sahnya salat wudu, dan dia di luar salat. Nah, gampang kan? Mudah ya, sudah ya. Kalau bahasa usul fikihnya, ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi wujudun li dzatihi. Artinya sesuatu yang ketidakberadaannya mengkonsekuensikan tidak sahnya ibadah, dan sesuatu yang keberadaannya tidak melazimkan keberadaan ibadah tersebut. Apa contohnya? Sesuatu yang ketidakberadaannya melazimkan, mengkonsekuensikan tidak sahnya ibadah. Contoh, salat tidak sah tanpa apa? Tanpa wudu. Salat tidak sah tanpa wudu. Tidak ada wudu tidak sah salat. Baik. Tetapi apakah setiap kali orang berwudu harus salat? Setiap kali orang yang di dalam keadaan suci berwudu harus salat terus? Tidak. Nah, itulah syarat. Ya. Nah, ini yang bisa menjelaskan ya, ustadz-ustadz yang belajar mendalam ilmu usul fikih, terutama ustadz-ustadz yang kuliahnya di bidang syariah. Jadi antum harus paham juga. Bahkan mohon maaf, yang sampai doktor-doktor kan mereka punya bidang-bidangnya masing-masing. Ya. Ada yang doktor di bidang akidah, ada yang doktor di bidang fikih, ada yang doktor di bidang usul fikih, ada yang doktor di bidang qiraat. Jadi kadang-kadang kalau ustadznya cuma doktor di bidang qiraat, jangan dijadikan sebagai rujukan dia di dalam ilmu fikih atau ilmu akidah. Kenapa? Karena spesialisnya di bidang qiraat, bacaan Al-Quran. Jadi tidak semua menguasai ilmu-ilmu. Kecuali kalau ustadznya setelah itu dia belajar
di dalam spesialis ilmu-ilmu yang lain. Begitu ya. Baik. Kemudian ahibati fillah, penulis mengatakan, jadi ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Tidak diterima ini maksudnya tidak sah, tidak ada pahalanya kecuali dengan dua syarat. Awalan, al-ikhlasu fiha lil ma'budi. Fa inna Allah la yaqbalu minal amali illa al-khalisa liwajhihi subhanahu. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Suratul Bayyinah al-ayah al-khamisah. Wa qala ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis. Surat Az-Zumar al-ayah al-thalithah. Wa qala ta'ala qul allaha a'budu mukhlishan lahu dini. Surah Az-Zumar al-ayah al-rabi'ah asyar. Ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang disembah. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima amalan apapun kecuali yang murni diikhlaskan baginya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dalam surah Az-Zumar ayat 3, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dalam surah Az-Zumar ayat 14, katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Baik. Karena kita membicarakan ibadah, akhirnya mau tidak mau kita membicarakan pengertian ibadah, rukun ibadah, syarat ibadah. Karena itu semua adalah titik poinnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Nah, salah satu pembicaraan di dalam perkara ibadah adalah ibadah tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, hanya karena Allah. Ikhlas ini sinonim dari tauhid uluhiyah. Ya. Ikhlas sinonim dari apa? Tauhid uluhiyah. Ikhlas sinonim dari kata Islam. Ikhlas sinonim dari kata iman. Padanan katanya sama itu semuanya. Seperti misalkan Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Ya. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman. Nah, iman di sini maksudnya adalah tauhid. Dalam keadaan dia apa? Beriman. Iman di sini maksudnya adalah tauhid uluhiyah. Iman di sini maksudnya adalah ikhlas. Nah, itu dia. Ya. Jadi itu sinonim. Ikhlas. Nah, sekarang kita kupas apa itu ikhlas. Ikhlas secara bahasa adalah as-safa, an-naqa, at-tanazzuhu 'anil akhlaqi wal awshab. Suci, murni. Itu ikhlas. Suci, murni, terlepas dari kotoran dan campuran. Itu ikhlas secara bahasa. Kalau ingin tahu ilustrasi ikhlas secara bahasa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Yang artinya, dan bagi kalian di dalam binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran. Kami memberi minum dari apa yang ada dalam perut binatang ternak tersebut berupa susu yang ikhlas. Susu yang ikhlas. Bagaimana itu susu yang ikhlas? Yang keluar antara, mohon maaf, tahi dan darah. Jadi kalau seandainya ada orang memerah puting susu sapi, susu kambing, susu onta
dan segala macam binatang yang ada di perah susunya, itu sebenarnya susu itu keluar antara tahi dan darah. Tetapi karena dia naqa, safa, suci, murni, ya, atau naqa itu bening, murni, tidak ada campuran kotoran ataupun campuran apapun, maka dia sa'igan lisyaribin, pantas untuk diminum. Langsung pantas untuk diminum. Nah, itu ilustrasi ikhlas secara bahasa, yaitu bening, murni, ya. Kemudian tanpa ada campuran dan kotoran sedikit pun. Nah, ini syarat yang pertama. Dan Allah tidak akan menerima kecuali dengan syarat ini. Sekarang apa arti ikhlas secara istilah syariat? Kalau tadi secara bahasa, ya. Ikhlas secara istilah syariat adalah disebutkan, saya lebih condong kepada pendapat Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Yang artinya ikhlas adalah seseorang tidak menuntut dari amalnya ada yang melihat dan ada yang memberi pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menuntut dari amalnya ada yang melihat, ada yang memberi pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. 2 poin. Dilihat dan diberi pahala. Dia tidak nyari-nyari orang yang memberi pahalanya, orang yang menuntutnya, ataupun ada yang menuntut, ada yang memberi pahala, ada yang melihatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak cari kecuali penglihatan Allah. Dia tidak cari kecuali pemberian Allah. Gitu ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Kamu tidak mencari yang memberi pahala dan yang melihat atas amalmu kecuali Allah. Dan pengertian inilah yang merupakan kebalikan dari riya. Riya apa pengertiannya? Pengertiannya adalah an yuzhiral insanu amalahu au yuhassinahu 'indan nas min ajli madhihim. Seseorang memperlihatkan, lihat tadi di ikhlas ada juga kata memperlihatkan amalannya atau memperbagus amalannya di hadapan manusia untuk dipuji dan diberi hadiah. Nah, itu riya tuh. Ya. Jadi riya itu bukan flexing, bukan. Itu ujub kalau flexing. Riya itu bukan menyombongkan diri dengan menampakkan sesuatu yang dia miliki, itu namanya ujub, sombong. Riya itu adalah menampakkan amalan. Ya, kalau menampakkan mobil mewah itu apa namanya? Ujub, sombong. Bukan riya. Riya ikam nih. Bukan. Riya itu menampakkan amalan atau memperbagus amalan di hadapan manusia. Untuk apa? Untuk 2 hal. Dipuji atau dapat hadiah. Dapat hadiahnya apa? Macam-macam. Harta, tahta, wanita. Nah, itu namanya riya. Dan itu kebalikan dari ikhlas. Makanya ikhlas tadi pengertiannya apa? Alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Seseorang tidak mencari yang melihat dan yang mengganjar atas amalnya
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil. Nah, dalil ini lihat ya. Tidaklah wama umiru, tidaklah mereka diperintah illa kecuali. Dan orang Arab mengatakan apabila ada redaksi kalimat yang seperti ini diawali dengan peniadaan kemudian setelahnya pengecualian, an-nafyu ba'da dzikrun nafi wa ba'dahu al-itsbat yadullu 'ala al-hasr wal imtina' wal ikhtisas, menunjukkan kepada pembatasan, pengkhususan dan menolak yang selainnya. Coba perhatikan ayatnya. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa, melainkan liya'budullah mukhlishina lahu-d-din, supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah dalam menegakkan agama. Ya, berarti ikhlas adalah tujuan khusus di dalam ibadah. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah. Ibadah yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bisa dimaklumi. Jadi kaidahnya tadi bagaimana? Apabila ada peniadaan dan setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Seperti apa? Seperti kalimat tauhid. La ilaha illallah. La, peniadaan. Tidak ada ilah, Tuhan yang paling berhak diibadahi, illallah, melainkan hanya Allah. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti khusus untuk Allah ibadah itu. Ya. Itu surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan dalil yang kedua, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, lillah didahulukan lillah. Kalau ada papan tulis menarik nih saya jelaskan. Ada papan tulis? Ya, saya minta coba. Bisa? Sini ya. Spidolnya ada. Baik. Perhatikan baik-baik. Tadi kaidahnya peniadaan wama khalaqtul jinna. Peniadaan nih, ma, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Ya, atau ayat yang kita baca, wama, dan tidaklah mereka diperintahkan illa, setelahnya ada illa, ada pengecualian. Kaidahnya dalam bahasa Arab, apabila ada peniadaan setelahnya pengecualian menunjukkan kepada apa tadi? Pengkhususan. Nah, ingat itu. Pengkhususan untuk beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya tadi. Ini peniadaan, ini pengecualian. Selalu sama juga
tidak ada yang duduk di Masjid Bintang Sunnah kecuali kaum muslimin. Menunjukkan pengkhususan. Menunjukkan apa? Pengkhususan. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang ingin saya jelaskan tadi, Allah berfirman, "Ala lillahi ad-dinul al-khalis." Ya. Nah, ala artinya ingatlah. Lillahi ad-dinul khalis. Lihat, kata ini menunjukkan kepada tauhid. Sebenarnya kata ini bisa dan bagus di belakang secara ilmu nahu. Kalau saya terjemahkan, kalau dia di belakang, ketahuilah agama yang murni hanya untuk Allah. Kalau lillahnya di belakang, agama yang murni hanya untuk Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman demikian. Allah mendahulukan ini. Hanya untuk Allah, agama yang murni. Mana yang lebih dekat dengan tauhidnya? Di belakang atau di depan? Hah? Karena menunjukkan kepada tauhid, bahwa hanya Allah memiliki ibadah yang ikhlas. Din di sini, ad-din al-khalis, din di sini adalah agama atau ketaatan. Ya, at-ta'ah. Beda dengan kata ad-din di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, raja hari ad-din. Din di situ adalah hisab. Beda. Ad-din mempunyai 3 makna di dalam Al-Quran. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Apa kata din di sini? Din di sini artinya adalah yaitu agama, akidah. Akidah yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Kalau ini beda lagi. Ghairil islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai din, Allah tidak akan amalan. Nah, sama ini amalan. Ya, din di sini maksudnya adalah amalan. Ketahuilah lillahi ad-din al-khalis. Ketahuilah, makanya biasanya diterjemahkan dengan apa? Dengan hanya. Hanya milik Allah amalan yang ikhlas. Gitu ya. Secara ilmu nahu, ini kata di sini lebih bagus. Kalau kita baca ala ad-dinul khalis lillah. Ketahuilah agama yang ikhlas, amalan yang ikhlas hanya untuk Allah. Kan bagus tak? Bagus. Tapi kenapa Allah dahulukan untuk tauhid? Nah, sama ketika Allah berfirman, lillahi ma samawati wa ma fil ardh. Ya. Sebenarnya kalau dibalik, ma fis samawati wal ardh lillah. Apa saja yang di langit, apa saja yang di bumi milik Allah. Bagus. Tetapi kenapa Allah dahulukan milik Allahnya di depan? Milik Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa? Ya ini ya. Nah ini sering ulama yang sering menjelaskan seperti ini, ulama yang pintar bahasa, dan kita cuma mencontoh, yaitu Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, baik. Kemudian ayat yang ketiga, qul Allaha a'budu. Nah, lihat. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ini persis tadi. Ada spidol lain kah? Ini spidolnya mati kada hidup nih. Ya. Spidolnya kayak
Di sama. Enggak apa-apa. Cukup. Illa a'budu mukhlishan lahu dini. Lihat. Katakanlah. Ini perintah Allah kepada Muhammad sallallahu Allah. Di sini lihat, kenapa didahulukan Allahnya? Padahal kalau kaidah bahasa Arab, a'budullah, aku beribadah kepada Allah. Kenapa ini didahulukan? Ya, lihat, ininya didahulukan, padahal kaidahnya bagus. A'budullah. Nah, bagusnya begini. Ya menang hanyar juga. Kata orang Arab, kullu jadidin ladzi. Taib. Kalau lihat kaidah bahasa Arab, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku beribadah kepada Allah. Ini kata kerja dan pelakunya, dan lafzul jalalah adalah kita beribadah kepadanya. Tetapi kenapa Allah dahulukan lillaha a'budu? Karena untuk menunjukkan tauhid. Kalau diterjemahkan, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah aku beribadah dengan ikhlas untuknya dalam menjalankan ketaatanku. Gitu ya. Ini faedah pendahuluan lafzul jalalah. Untuk dipahami. Dan kalau paham tentang tauhid lalu dia baca Al-Qur'an, akan sangat di dalamnya rahasia-rahasia tauhid. Allah didahulukan. Kaedahnya apa dalam ilmu nahwu? Ma haqquhu ta'khir yufid. Yang artinya mendahulukan yang sebenarnya diakhirkan, ini menunjukkan kepada kekhususan. Dahulukan yang sebenarnya diakhirkan menunjukkan kepada dipahami ini para ikhwah. Nah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah la yaqbalu minal 'amali illa al-muwafiqa li hadi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Surah Al-Hasyr al-ayat 7. Wa qala ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Surah An-Nisa al-ayat al-khamisah wa 60. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ay mardudun alayh." Fala ibrata bil amali ma lam yakun khalisan lillahi sawaban ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Hud al-ayah as-sabi'ah wa surat al-Mulk al-ayah ath-thaniyah. Akhlasahu wa aswabahu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Qila ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu? Qala innal 'amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban wal khalisu ma kana lillah
was-shawabu ma kana 'ala sunnah. Wa min al-ayatil jami'ati li hadaini syartain qawluhu ta'ala fi akhir suratil kahf qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat al-kahf al-ayah al-'ashirah ba'da mi'ah. Kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7 yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65 yang artinya maka demi Tuhanmu demi Rabbmu mereka pada akhirnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka selisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Baik. Ini syarat yang kedua, yaitu mutaba'ah. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua mutaba'ah. Ingat istilahnya, ya. Jangan diindonesiakan dulu. Biarkan dia pakai bahasa Arabnya. Mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Ya, mengikuti. Bukan mendahului, bukan terakhir, tapi mengikuti. Nabi melepas sendal, kita ikut lepas sendal. Nabi mengangkat tangan, kita ikut angkat tangan. Nabi ruku, kita ikut ruku. Ya, mengikuti, tidak mendahului, apalagi sampai membuat yang baru. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua, dan jujur saja pembahasan ini di tengah orang-orang yang ikut dakwah salafiyah mulai berkurang. Rasanya kalau ada ustadz yang membahas masalah 2 syarat diterimanya amal ibadah, maka ustadz tersebut dianggap kurang canggih. Ya. Padahal dulu awal-awal kita ngaji tahun 2000-an, tahun 90-an juga, tema ini tema yang mewah di tengah dakwah salafiyah. Tema yang disukai di tengah dakwah salafiyah. 2 syarat diterimanya amal ibadah. Ya. Dan tema itu tema yang disukai, dipanuti oleh orang-orang yang ikut di dalam dakwah salafiyah. Sekarang yang disukai temanya aku cinta dia, kamu cinta aku cinta kamu, kamu cinta dia. Itu yang disukai. Tema-tema tentang entrepreneur, menjadi pengusaha sukses, tema-tema tentang keluarga, bagus, tidak ada yang melarang. Cuma porsi membahas tentang ini lebih utama. Ya. Nah, ini curhatan pendakwah. Bahwa antum kalau jadi pendakwah di zaman sekarang, kemudian ada yang undang, Ustadz kajian ya di masjid saya. Oh iya, temanya 2 syarat diterimanya amal ibadah ya. Ada yang lain enggak, Ustadz? Tema yang kurang menarik. Ya, tema yang kurang menarik. Padahal untuk yang baru kenal dakwah, bahkan yang sudah lama kenal dakwah, tema ini adalah tema yang penting. Tema yang merupakan tema-tema pamungkas dakwah salafiyah. Apa yang dikeluhkan sebagian ikhwah, susah mendakwahi keluarga,
Jawabannya tema ini. Susah memerangi kesyirikan, kebid'ahan. Jawabannya tema ini. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi penulis mengatakan sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal kecuali yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kupas kata sesuai dulu. Sesuai itu atau yang dinamakan mutaba'ah itu harus mencakup dari 6 perkara. Yang pertama yaitu harus mutaba'ah di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sesuai dengan waktunya, tidak diterima, tidak sah. Jika di luar waktu atau jika sebelum waktu, seperti sholat 5 waktu, dikerjakan di luar waktu atau dikerjakan sebelum waktu, tidak diterima. Puasa Ramadan dikerjakan di luar Ramadan, puasa wajibnya, dan atau dikerjakan setelah Ramadan, tidak diterima. Makanya pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama dan kita mengikutinya adalah kalau ada orang yang diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, lalu dia tidak puasa, tidak sholat pada waktunya, lalu dia qadha di luar waktunya tanpa ada sebab kecuali hanya karena malas dan meremehkan, melalaikan, tidak sah. Yang ingin bertaubat dari sholat yang ditinggalkan, beristighfarlah. Ya, tidak perlu dia mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena kalau dia mengqadha berarti dia sholat di luar waktunya. Karena salah satu syarat dari mutaba'ah, dari diterimanya amal ibadah adalah mutaba'ah, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gitu ya. Nah, harus sesuai waktunya. Kalau tidak sah. Kalau seandainya ada ibadah yang tidak ada penentuan waktunya, maka jangan ditentukan. Tidak ada pengkhususan, jangan dikhususkan. Contoh, ya, beribadah istighfar malam Jumat Kliwon. Nah, itu mana dalilnya? Kalau tidak ada pengkhususan, maka tidak boleh dikhususkan waktunya. Itulah yang disebut dengan mutaba'ah yang sempurna, mengikuti secara sempurna. Mengikuti Rasulullah SAW dalam perihal waktu. Tidak beribadah sebelum waktu, tidak beribadah di luar waktu. Dan tidak boleh menentukan waktu yang belum ditentukan. Allah berfirman, iya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, kata Nabi Nuh alaihissalam, kepada kaumku, beristighfarlah kalian seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi maghfirah yang banyak. Taib. Ayat ini adalah perintah untuk istighfar. Maka tidak boleh ditentukan waktunya tanpa ada dalil. Dan ini yang kadang-kadang membedakan kita dengan sebagian kaum muslimin yang melakukan bid'ah hasanah menurut mereka. Kata mereka, oh enggak apa-apa ini bid'ah hasanah. Kan ada dalilnya dari Al-Quran beristighfar. Meskipun mengkhususkan malam Jumat Kliwon, tidak mengapa. Kan baik, ada dalilnya secara umum. Nah gitu ya. Ini namanya pengkhususan waktu. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Yang kedua, pengkhususan tempat. Tidak boleh tawaf di selain Ka'bah.
tidak sah tawaf di kuburan. Apalagi tawaf di mall. Tidak sah tawaf. Tidak sah i'tikaf di selain masjid yang dikerjakan sholat berjamaah di dalamnya. Adapun masjid-masjid yang ada di dalam rumah, musalla-musalla yang ada di dalam rumah, maka bukan untuk i'tikaf. Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Harus sesuai dengan petunjuk Rasul dalam perihal tempat. Apabila ada tempat yang dikhususkan oleh Rasul SAW, tidak boleh di selain tempat itu. Al-Hajju Arafah. Inti amal ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Kalau ada orang berhaji pada waktunya sesuai petunjuk Rasul, tapi wukufnya di atas gua Hira di Jabal Nur, di waktu wukuf diterima tidak hajinya? Tidak sah haji. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tempatnya. Tempatnya. Ya. Tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, ini saya singgung nih. Ya, jangan ngajak ustadzmu yang aneh-aneh. Jamaah nih kadang-kadang aneh-aneh. Ustadz, ayo ustadz kita ke Jabal Nur, naik ke Gua Hira. Aslan para ikhwah, ketika kita berumrah ke Mekah Al-Mukarramah, itu enggak ada sunnahnya harus melihat Gunung Thaur, melihat Gunung Nur. Enggak ada sunnahnya. Pergi ke Arafah, enggak ada sunnahnya itu. Enggak tahu itu siapa yang mensunnahkan pertama kali dari travel-travel yang ada itu. Akhirnya dianggap sebagai ibadah. Kalau tidak ke situ maka tidak sah umrohnya. Ini tidak benar pada ikhwan. Apalagi zaman sekarang, saya jujur saja karena sudah tersebar di media sosial. Ustadz salaf ngajak ke Gua Nur, ke Jabal Nur, ke Gua Hira. Ini enggak benar ini. Tidak benar. Kalau ustadz itu bisa jaga akidahnya dari tauhid, bisa jaga amalannya dari sunnah, mungkin jamaahnya tidak bisa. Kalau jamaahnya yang pada saat itu bisa ikut terjaga dari dari tauhid, dari sunnah, terjaga dari kesyirikan, terjaga dari perbuatan bid'ah, mungkin jamaah selanjutnya tidak bisa menjaganya. Ingat, ustadz itu panutan. Nggak boleh yang neko-neko. Nggak pernah kita dengar para ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW 4 kali berumroh setelah beliau berhijrah. Nggak pernah Rasul SAW naik ke Gua Hira. Ayo kita reunian di Gua Hira. Saya dulu begini, saya dulu begini. Khairul hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ana wa ashabi. Ma alaihi al-ana al-yawma wa ashabi. Yang sesuai dengan petunjukku dan para sahabatku. Para sahabat enggak pernah ada seperti itu. Enggak ada naik. Mau ngapain di sana? Saya pernah waktu itu diperbantukan di musim haji. Saya nunggu tuh di bawah Jabal Nur dan di bawah Jabal Thaur. Nunggu. Untuk apa? Mencegah kaum muslimin naik ke atas. Baik sebelum hajian atau setelah hajian. Apa jawabannya? Jangan naik ke atas, ini belum haji. Kalau nanti ada apa-apa, ada yang pakai bahasa Arab karena jamaahnya bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Sunda karena jamaahnya bahasa Sunda. Yang dari Arab saya ingat sekali itu. Yang dari Arab apa? Alah, kamu ini siapa sih? Saya kalau mati di atas jihad, ya jihad dari mana? Jihad dari mana? Lihat, itu tahun saya 2004 2005. Ya.
Jangan bermudah-mudah. Dan tidak ada yang maksum di dalam ajaran dakwah salafiyah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ini sudah tersebar, harus juga disebarkan nahi mungkarnya. Itu kemungkaran. Tidak diperbolehkan. Hati-hati. Yang menjadi panutan tidak boleh seasalnya mengikuti keinginan jamaahnya. Ngapain? Mendingan banyak-banyak tawaf di Baitullah. Banyak-banyak berdoa di Masjidil Haram. Banyak-banyak sholat di sana. Para ulama salaf terdahulu kalau sudah sampai Mekah seakan-akan mereka hidup kembali. Karena selamat, karena dulu susah untuk sampai ke sana. Makanya mereka membenci untuk keluar dari Mekah, dari Masjidil Haram. Makanya saya katakan, terkadang aneh juga mikir, ini sunnah siapa sih kalau umroh itu harus berbes-bes menziarahi ke Jabal Thur, Jabal Nur. Ini sunnah siapa? Enggak ada. Bahkan yang ada anehnya, lihat, ini masalah tempat ya. Ada anehnya, ada orang meninggalkan Masjidil Haram, kemudian i'tikaf di malam hari, mabit istilahnya. Mabit di malam hari, di wukuf di Arafah, selain haji. Apa maksudnya itu? Ya akhi, hati-hati. Umat akan semakin berkreasi dengan ibadahnya. Lihat, ini kan perkara, ini dua syarat diterimanya amal ibadah ini adalah judul yang ngetren dulu di tengah dakwah salafiyah. Judul ini yang menjadikan kita teguh di dalam manhaj. Di tengah gempuran dakwah, mengangkat dakwah madhab, mengangkat dakwah fikih, judul ini yang menjadi tren dahulu. Itu yang melahirkan para ustadz sekarang. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar ustadz ngajak jamaahnya naik ke atas. Mungkin ada celah, ustadz kita kan ingin tahu. Makanya saya katakan, mungkin ingin tahu boleh, silahkan. Tapi ingat, kita harus melihat fiqhul ma'al, fikih akibat dari perbuatan kita ini. Mungkin kita dan jamaah kita bisa menjaga tauhid, bisa menjaga dari bid'ah, bisa menjaga dari kesyirikan. Tetapi orang-orang setelahnya, dan itu kan tersebar di media sosial, di zaman yang semua orang bisa mengaksesnya sekarang. Dan itu contoh tidak benar. Saya katakan dengan sadar. Terserah yang menganggap bahwa ini iri atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Tidak benar. Tidak boleh ngajak jamaah ke tempat yang di situ mengkhususkan ibadah karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Apalagi nanti sholat di situ, i'tikaf di situ. Ya. Itu sesuaian yang kedua. Harus sesuai dalam waktu, tempat, jumlah bilangan. Seperti misalkan istighfar tadi. Waktunya malam Jumat Kliwon, enggak boleh mengkhususkan. Kemudian tempatnya di atas Jabal Nur di Gua Hira. Lihat, apalagi kurangnya itu. Nabi pernah beribadah di situ. Dia mengkhususkan waktu malam Jumat Kliwon, pergi ke atas Jabal Nur, kemudian beristighfar di sana. Ini tidak benar. Menyimpang dari mutaba'ah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Yang ketiga, jumlah bilangan. Jumlah bilangannya istighfarnya sebanyak 9.999.
Tidak boleh memberikan jumlah bilangan yang di luar yang sudah dibatasi, atau yang di bawah yang sudah dibatasi, atau membatasi sendiri dengan jumlah bilangan tersendiri. Nggak boleh. Contoh misalkan sholat zuhur 4 rakaat, dia tambah 5, tidak sah ibadahnya. Dia kurangi 3, tidak sah ibadahnya. Atau dia bikin sendiri jumlah bilangannya, tidak sah ibadahnya. Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis amalan. Ya. Jenis amalan yang kita contohkan dari tadi adalah istighfar misalnya. Tempatnya, waktunya malam Jumat Kliwon. Tempatnya di Gua Hira. Jumlah bilangannya 9.999. Jenis amalannya istighfar. Bagus kan? Istighfar. Tetapi ketika ada pengkhususan ini, semuanya harus dengan dalil. Jika tidak ada dalil, itulah tidak diterima amal ibadahnya, tidak sah amal ibadahnya. Yang keempat, yang kelima adalah sebab. Sebabnya agar sugih, dapat jodoh bini 4, tidak ada hutang, sehat walafiat sampai tua umur 150. Sugih. Ya, sebabnya itu. Sebab ini juga harus sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Kenapa kamu berselawat di tempat ini, di waktu ini, di jumlah bilangan ini, dengan jenis selawat ini? Sebabnya apa? Harus sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Yang keenam, yang terakhir adalah tata cara. Tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Kalau tadi beristighfar, ya, waktunya malam Jumat Kliwon, tempatnya di Gua Hira, jumlah bilangannya 9.999, jenis amalannya istighfar, sebabnya karena ingin sugih berbini 4. Kemudian yang keenam, tata caranya. Pakai kain putih, duduk di atasnya, membuka baju, kemudian pakai lilin. Mantap sudah tuh. Bagi sebagian orang ini boleh. Yang terutama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ini boleh. Inilah yang kadang-kadang terjadi perbedaan sengit antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah lainnya, yang akhirnya dakwah salafiyah dituduh suka membid'ah-bid'ahkan. Contoh salawat sekarang. Berselawat. Jenis amalannya salawat. Oke, sudah oke. Ada hadisnya, ada ayatnya bahkan. Inna malaikata yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah atas Nabi. Wahai orang sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam atas Nabi dengan salawat dan salam yang banyak. Ada dalilnya salawat dan salam. Kemudian yang kedua, waktunya tadi. Waktunya malam Jumat Kliwon. Tempatnya di Gua Hira. Jumlah bilangannya 999. Atau biar lebih keren 7.777. 7.777. Keren. 7777. Ya. Untung gak ada 007. Kemudian apa lagi tadi? Sebabnya anak sugi tadi. Pokoknya amalan anak sugi itu paling laris, paling bisa dijual oleh seorang pendakwah. Ya, di tengah sebagian masyarakat kaum muslimin. Anak sugi sebabnya. Tata caranya sama seperti tadi. Tata caranya kada sama. Tata caranya
sambil bedangdutan. Karena di zaman sekarang ulun ngalih membedakan mana yang selawatan bujuran, mana yang dangdutan. Karena hampir sama. Majelis selawat dengan majelis dangdut mana yang standarisasinya itu apa? Karena hampir sama. Tapi yang ditampilkan di backdropnya adalah majelis selawat. Tapi nyanyi dangdutan. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya itu bukti adalah nyanyi dangdutan, lihat jamaahnya, joget-joget. Pernah nggak terfikir Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, kemudian beliau berselawatan gaya orang sekarang, yang itu sebagiannya adalah dangdutan, bernyanyi, dan mereka nyatakan itu nyanyian. Kemudian di depannya laki-laki perempuan berjoget ria, buang-buang surban, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Aisyah. Pernah terfikir antum gitu? Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah? Ada riwayatnya begitu. Ulun sampai merinding subhanallah. Tidak pernah dikerjakan seperti itu oleh Rasulullah. Bahkan ketika para ulama mengatakan bagaimana tata cara beribadah sholawat yang benar di luar sholat. Kalau dalam sholat kan sholat Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tetapi di luar sholat bagaimana? Maka para ulama mengupas ayat tadi yang saya sebutkan tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawat atasnya dan berucapkanlah salam kepadanya dengan salawat dan salam yang banyak. Akhirnya sebagian ulama, di antaranya yang saya dengar, ulama kontemporer, Fadilat Syekh Profesor Dr. Sa'ad Khaflan mengatakan, kalau salawat di luar sholat, maka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dan ucapkanlah salat. Maka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena menggabungkan dua. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallama taslima. Sampai sedetil itu mereka. Karena ingin benar-benar mencontoh Rasulullah SAW. Adapun berkreasi, menambah-nambah dengan dalil umum, maka tidak sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk Rasul ketika dinamakan 6 perkara. Sesuai dengan waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, tata cara, dan sebab. Ya. Pembacaan surat Yasin. Pembacaan surat Yasin. Beribadah kepada Allah. Iya, karena jenis membaca Al-Quran. Tapi lihat, pengkhususan waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara, dan sebab. Apakah pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dengan sebab-sebab pengkhususan-pengkhususan ini? Atau dengan pengkhususan-pengkhususan ini? Jika tidak ada dalil atas pengkhususan-pengkhususan tersebut dan dikerjakan, maka itu dia berarti mengerjakan perbuatan bid'ah. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian penulis membawakan dalil surah Al-Hasyr ayat 7. Apa saja yang Rasulullah SAW bawa kepada kalian ambillah, dan apa saja yang Rasulullah SAW larang atas kalian maka jauhilah. Ini menunjukkan kepada ketaatan mutlak. Wa ma atakum. Ma di situ ismul mausul. Ya. Dan para ulama mengatakan ismul mausul yufidul umum. Wa ma atakumur rasul. Ma di sini.
Ini namanya ismul mausul, yang dalam bahasa Indonesia. Yang ini menunjukkan kepada keumuman apa saja, baik itu urusan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab yang Rasulullah SAW kerjakanlah, ikut apa yang dilarang oleh Rasulullah, jauhilah. Ini menunjukkan kepada keumuman. Makanya para sahabat punya ciri khas. Salah satu ciri khas mereka mutaba'ah mutlaqah li Rasulullah SAW. Mengikuti cara Rasulullah. Bagaimana? Kemudian beliau melepas sendal. Para sahabat yang di belakang tanpa bertanya, ada apa? Salat bertanya kepada para sahabat, kemudian lepas sendal kalian. Kata para sahabat apa? Lihat, jawabannya sangat santai sekali, tetapi menunjukkan kepada keimanan. Kata para sahabat, ra'aina khala'tana 'alaik fa khala'nani 'alana. Kami melihat engkau melepas sendal, maka kami pun ikut melepas sendal. Ini namanya mutaba'ah mutlaqah. Mengikuti secara mutlak tanpa syarat. Syaratnya cuma karena engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat, materinya kan bergengsi sebenarnya materi. Tetapi susah, enggak disukai zaman sekarang. Jangankan orang-orang yang di luar dakwah salaf, yang ngaji dakwah salaf saja enggak selalu suka zaman sekarang. Zaman sekarang pembahasan bisnis, tata cara bisnis sesuai dengan sunnah, menjadi pengusaha sejati, atau pembahasan tentang cinta-cintaan, aku cinta kamu, kamu cinta dia. Itu yang lagi rame. Padahal ini adalah pokok dakwah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian dalil yang kedua surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Maka tidak sama sekali, demi Rabbmu. Ini demi Allah. Ini berarti sumpah. Sumpah untuk apa? Menekankan pembicaraan yang dibicarakan. La yu'minun, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Inilah yang dicontohkan oleh para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk, mereka dalam keadaan maja'ah. Antum kalau punya aplikasi hadis, tulis kata maja'ah. Di situ akan dijelaskan bagaimana para sahabat Nabi dalam keadaan maja'ah, bukan hanya sekedar jur, lapar, bukan. Maja'ah itu sangat lapar, besok perang. Lalu mereka menyembelih hewan keledai piaraan, dimasak, tinggal dibagikan. Dalam keadaan lapar, sudah dimasak, tinggal dibagikan. Datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumi humuril ahli. Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik, fa'afakna. Lalu panci tadi yang sudah terisi daging-daging tadi kami balikkan. Ini namanya mutaba'ah mutlaqah. Mengikuti secara mutlak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan tidak mendapati keberatan dalam dirinya. Benar-benar menerima sebenar-benar penerimaan. Enggak ada kata keberatan. Wahai Rasulullah kami lapar, wahai Rasulullah kami. Dan itu yang sangat terkenal dari para sahabat Nabi, mutaba'ah mutlaqah, mengikuti secara mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, cukup kiranya. Wallahu a'lam. Nah, sebelum ditutup ada pertanyaan? Yang hadir ada pertanyaan? Insyaallah bulan depan kita akan bahas bid'ah ya, secara mendalam. Silakan Mas. Ikhlas itu kita bisa nilai sendiri atau Allah punya tapi Tuhan? Bagus pertanyaan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Mungkin karena definisi tadi akhirnya seakan-akan ikhlas itu bisa kita nilai sendiri. Ya, maka jawabannya tidak. Ikhlas itu amalan qalbu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Adapun definisi yang kita sebutkan tadi batasan. Sedangkan siapa yang mengerjakan sesuai dengan batasan tersebut, kita tidak tahu apakah dia ikhlas atau tidak. Bisa dimakluminya. Saya beri contoh. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Muslim atau riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang, innahu min ahlin nar. Orang ini penghuni neraka. Padahal menurut sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini mujahid. Kalau berjihad melawan musuh sangat semangat, pemberani, seakan-akan memang menantang maut. Menurut sahabat, sampai orang-orang mengatakan dia adalah orang yang paling banyak pahalanya di antara kita di dalam peperangan ini. Tapi apa kata Rasulullah? Berdasarkan wahyu dari Allah tentunya. Innahu min ahlin nar. Sesungguhnya dia penghuni neraka. Lihat. Mungkin orang kelihatannya beramal tidak ingin dilihat, tidak ingin dapat pahala kecuali dari Allah. Kelihatannya. Tapi masalah qalbu kita tidak tahu. Ya. Karena yang menentukan dia ikhlas atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu apa yang terjadi? Ketika sahabat yang mendengar tadi orang itu penghuni neraka, dia ikuti itu orang. Lalu setelah diikuti ternyata seperti biasa kebiasaan dia, paling pemberani, paling suka melawan musuh, paling banyak musuh yang dibunuh oleh dia. Tetapi ternyata saat ada luka yang dia derita, kena sabetan pedang, dia tidak sanggup, langsung dia balikkan gagang pedangnya, dia tancapkan ke tanah, dan ujung pedangnya dia tancapkan ke dada, kemudian dia tekan dan mati dalam keadaan bunuh diri. Maka kemudian orang yang mengikuti itu langsung mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimaklumi, Pak? Nah. Dari definisi tadi tentang ikhlas, berarti kalau salah niat berharap dilihat Allah dan mendapat ganjaran dari Allah berupa surga, benar begitu Ustaz. Nah, ini sering. Makanya para ikhwah, tema ini sebenarnya mencakup banyak hal. Tema ini tema bergengsi di dalam dakwah. 2 syarat diterimanya yang melibat. Karena dia merupakan pondasi dalam tema-tema lainnya. Seperti misalkan, bolehkah beramal karena Allah tapi berharap surga takut neraka? Jawabannya iya, boleh. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berharap masuk surga, jauh dari api neraka, dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Di dalam surga yang diliputi dengan minyak wangi dari misik, maka dalam hal itu hendaklah kalian berlomba-lomba.
Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba agar beramal dapat masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, kecuali itu disyariatkan. Dan itu tidak mengurangi keikhlasan. Ya, kenapa? Karena tadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi untuk lebih semangat beramal. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang ahli ibadah, hamba Allah yang paling ikhlas. Beliau beribadah kepada Allah dan menginginkan masuk surga jauh dari api neraka. Ketika ada seseorang, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, seseorang ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma taqulu fi shalah?" Apa yang kau baca doa di dalam salat? Orang tersebut menjawab, "Ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz." Aku tidak bisa doa sebaik doanya engkau dan sebaik doanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah. Baik, apa yang kau baca? Yang saya bacalah ini as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku mohon kepada Allah surga dan minta perlindungan dari api neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Haulaha nudandin." Seputar itu kita meminta. Maka tidak mengurangi keikhlasan orang yang beramal ingin masuk surga jauh dari api neraka. Itu 3. Yang keempat, ini yang paling penting dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu sebagian orang yang mengatakan aku beribadah kepada Allah tidak ingin masuk surga, tidak takut kepada neraka, tetapi aku beribadah kepada Allah hanya karena rindu kepada Allah. Ini adalah, bahkan mereka mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah ingin surga dan jauh dari api neraka, ini namanya ibadatut tujjar. Ini namanya ibadah para pedagang. Mau beribadah asalkan ada imbalannya. Ini namanya ibadah para pedagang, kata mereka. Maka kita katakan ini perkataan meremehkan surga, meremehkan neraka. Itu jawaban yang keempat. Jawaban yang kelima, dan ini luar biasa juga, yaitu mereka kira, Pak, surga itu di dalamnya hanya ada bidadari, rumah dari emas, rumah dari perak, rumah dari berlian. Tidak. Di dalamnya ada apa? Ada Allah. Yang merupakan nikmat yang paling dicintai oleh para penghuni surga. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum?" Wahai penghuni surga, maukah aku tambahkan kepada kalian nikmat? Penghuni surga menjawab, "Ayyu syai'in afdalu min hadza? Laqad a'taitana ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin." Ayo, apakah ada nikmat yang lebih indah daripada surga ini? Engkau telah memberikan kepada kami surga yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun. Kemudian fakashafal hijab. Allah buka hijab. Kemudian mereka akhirnya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fama u'tu syai'an ahabba ilai minan nazari ila Allah. Tidak ada nikmat bagi penghuni surga yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh penghuni surga dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan. Jadi di dalam surga bukan hanya sekedar bidadari, bukan hanya sekedar sungai, emas, perak. Di dalam surga ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Kita ibadah, kita sholat, kita puasa, kita berhaji, kita berumrah, kita menghafal Al-Quran, kita berdoa, kita rindu mana zatnya yang sering mengabulkan doa kita ini. Sekali ngangkat tangan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana zatnya? Jadi dalam surga bukan hanya itu saja. Bahkan nikmat yang paling dicintai oleh penghuni surga adalah
melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nazari ila rabbih. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh penghuni surga yang diberikan kepada mereka nikmat kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa apabila beribadah menginginkan surga dan jauh dari api neraka, itu berarti orang tidak ikhlas. Enggak. Itu berarti ibadahnya para pedagang. Itu adalah sebuah nikmat yang paling indah. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.